Assalamualaikum, kembali lagi sama saya Syia Fitri. Nah, di modul kali ini saya bakal ngebahas tentang tata suara dasar. Pokoknya yang dasar-dasarnya yang harus kalian pahami. Jadi, tujuannya kita belajar ini biar apa? Biar kalian paham tata suara itu apa, terus elemennya apa aja. Oke, buat materinya kita langsung aja masuk. Apa itu tata suara? Tata adalah suatu usaha pengaturan terhadap suatu bentuk, benda, dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Nah, sedangkan suara adalah getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi, biasanya dari benda padat yang merambat melalui media atau perantara. Perantara dapat berupa benda padat, cair, udara, atau apapun kepada alat pendengaran. Nah, tadi udah dibahas tata dan suara. Berarti, tata suara itu apa? Nah, tata suara adalah suatu usaha untuk mengatur, menempatkan, dan memanfaatkan berbagai sumber suara dengan etika dan estetika untuk suatu tujuan tertentu. Misalnya pidato, penyiaran, recording, dan pertunjukan teater. Jadi, tata suara itu mengatur suara, gampangnya segitu. Nah, tata suara ini ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik penataan suara. Penata suara dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan kualitas suara yang dihasilkan sebagai nilai seni. Jadi, ketika ngambil suara itu harus mikirin kualitasnya. Apakah suaranya kenceng, dia noise atau enggak, itu yang harus dipikirin. Kualitas suara yang dihasilkan harus baik, jelas, wajar, terdengar, indah, dan menarik. Bukan hanya mengutamakan keras dan lemahnya suara. Nah, volume juga penting, tapi jelas tadi saya bilang, dipertimbangkan noise-nya. Kemudian, yang dimaksud dengan kualitas suara yang baik adalah memenuhi standar level minimal, terhindar dari noise atau gangguan, serta tercapainya keseimbangan suara. Jadi misalnya dialog dua orang, itu harus seimbang, nggak boleh yang satunya lebih besar atau yang satunya lebih kecil. Nah, yang keempat, penata suara harus memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap peralatan yang digunakan. Selain itu, penata suara harus menguasai beragam teknik penataan suara. Jadi jangan pernah jadi penata suara kalau memang nggak paham alat. Intinya harus paham alat. Nah, kemudian ada teknik balancing. Nah, yang pertama, pengaturan berbagai sumber dan peralatan tata suara untuk mendapatkan hasil suara atau rekaman yang baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yaitu keselarasan, keserasian, dan kesinambungan atau balance. Ini harus diperhatiin banget tekniknya. Yang tadi saya bilang suaranya harus balance. Minimal misalnya dialog dua orang tuh gampangnya. Itu harus sama, nggak boleh ada yang satu lebih besar, satu lebih kecil. Kemudian, tingkat keberhasilan penataan suara adalah mendapatkan hasil yang selaras dan seimbang antara karakter sumber suara asli dengan hasil olahan setelah melalui proses peralatan. Nah, jadi yang bagus itu adalah suara ketika kita mau edit lagi, dia nggak rusak. Itu adalah suara yang berhasil. Nah, kemudian sebagai contoh, dialog drama dilakukan oleh dua orang tokoh yang memiliki karakter suara yang berbeda. Posisi pengaturan jarak dari sudut atau angle jika menggunakan satu mikrofon berbeda dengan dua mikrofon. Penata suara harus dapat menghasilkan suara yang berimbang. Artinya, hasil pengolahan dua sumber suara tersebut tidak mengalami perbedaan yang mencolok baik secara kualitas ataupun level keluarannya. Nah, maksudnya tuh misalnya ada dua orang yang tadi dari awal saya bahas suaranya yang satu lebih kecil dan satu lebih besar. Kalau dia pakai mic-nya dua, berarti kan harus diatur juga untuk posisi yang suara yang lebih besar di mana naruhnya, dan suara yang lebih kecil di mana naruhnya. Kemudian kita masuk ke teknik mixing. Nah, teknik mixing ini adalah proses editing.
Yang pertama, suatu proses pengolahan atau pencampuran berbagai sumber melalui perangkat elektronik audio mixer untuk menghasilkan pengolahan suara yang terbaik sesuai dengan karakter sumber suara, cita rasa, etika, dan estetika suara. Berarti menggunakan alat editing ya. Nah, yang kedua, berbagai sumber suara dengan masing-masing karakter masuk secara bersamaan ke audio mixer. Peran penata suara sangat dibutuhkan untuk mengolah dan mengontrol melalui fader level atau lever audio yang diinginkan. Jadi ketika udah diedit itu si penata suara harus tahu caranya biar semua sesuai dengan keinginan. Nah, yang ketiga, perbandingan level musik ilustrasi ketika dialog berjalan, transisi, soundtrack, sound effect, dan lain-lain sebagainya perlu diperhatikan. Karena ini di bagian finishing, audio itu harus balance, yang tadi saya bilang, harus balance. Atau misalnya dialognya panjang atau lagi dialog, berarti backsound-nya jangan terlalu besar. Jangan sampai si backsound itu lebih besar suaranya daripada dialognya. Selanjutnya, fungsi tata suara. Yang pertama, menyampaikan pesan tentang keadaan yang sebenarnya kepada pendengar atau penonton. Yang kedua, menekan sebuah adegan baik melalui efek suara atau alunan musik. Nah, yang ketiga, menentukan tempat dan suasana tertentu, keadaan tegang, gembira, maupun sedih. Yang keempat, menentukan atau memberikan informasi waktu. Yang kelima, sebagai tanda pengenal suatu acara atau musik identitas acara yang biasa disebut soundtrack. Nah, yang terakhir itu untuk menjelaskan datang dan perginya seorang pemain dalam sebuah adegan. Jadi, tata suara itu penting. Semuanya punya arti dan punya fungsi tersendiri. Yang terakhir ada elemen tata suara. Elemen tata suara itu ada 3. Yang pertama ada backsound. Backsound adalah musik pengiring. Jadi setiap dialog terus ada lagunya atau ada instrumennya, itu berarti backsound. Yang kedua ada foley. Foley itu adalah proses pembuatan audio untuk membuat suara-suara dalam film. Misalnya adegannya nembak, berarti foley-nya kan dia nggak mungkin nembak beneran si talentnya. Jadi untuk suara tembakannya itu kita buat sendiri. Nah, yang ketiga itu ada musik scoring, yaitu kegiatan membuat musik untuk suatu bentuk visual. Jadi, musik scoring itu lebih ke lagu atau ke soundtracknya. Nah, jadi itu adalah materi tentang tata suara dasar. Saya yakin kalian paham banget, gak bingung. Tapi kalau bingung jangan lupa ditanyain di komen aja di kolom komentar. Sekian materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.